Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Oke. Semangat sekali hari ini. Coba Bu, kita tepuk semangat dulu sebelum kita mulai. Tepuk semangat. Dang dang dang. Dung ding ding. Dung dung dung. Dang 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 ding 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 dung dung dung. Aha aha ma aha aha nyat aha aha semangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Oke, yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Kerembangan Selatan 3 dan kemudian untuk Dewan Guru, Bapak Ibu Guru sekalian SDN Kerembangan Selatan 3 yang saya hormati. Bapak Ibu Guru sekalian, saya di sini berdiri bukan untuk menggurui atau bagaimana, kita hanya untuk sharing sebagai tugas saya, yaitu dalam PKG PJOK untuk membuat RTL. RTL itu adalah rencana tindak lanjut saya setelah melakukan pembelajaran. Nah, untuk itu di dalam RTL itu harus memuat beberapa komponen, yaitu terkait komunitas belajar kita. Di sekolah kita kan sudah terbentuk kombel nggih Bu nggih, Pak nggih. Sudah terbentuk kombel yang sudah kita buat di PMM, yang bagaimana dari tujuan kombel tersebut yaitu untuk wadah untuk kolaborasi antara guru satu dengan guru lain untuk menciptakan peserta didik yang mampu menjadi aktif ya. Jadi kita sebagai guru bisa memfasilitasi murid dan juga menjadi fasilitator terbaik buat murid-murid kita. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dari RTL saya untuk kegiatan 1 minggu ke depan dan juga akan berkelanjutan setelahnya. Jadi kegiatan ininya nanti kan berhubungan dengan SRA Bapak dan Ibu Guru. Jadi SRA ini kan sekolah ramah anak. Nah, di jam akhir sebelum pulang anak-anak kita biasanya melakukan kegiatan. Nah, di sini saya ingin melakukan sebuah rencana untuk kedepannya supaya nanti kita bisa melakukan bersama-sama untuk anak-anak dengan, saya membuat akronim Serasi Gatra. Serasi Gatra ini adalah se itu sehat, kemudian R-nya itu adalah bugar, kemudian A-nya itu dan ASI-nya itu asik, G-nya itu olahraga, Tra-nya itu tradisional. Jadi sehat, bugar, dan asik, giat olahraga tradisional. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu Guru. Nah, di sini nanti kita sama-sama memfasilitasi murid-murid kita bagaimana nanti dalam waktu Senin sampai Jumat itu semuanya mereka terarahkan apanya saja, terarahkan bakat dan minatnya mereka. Nah, di situ saya akan menjelaskan dulu latar belakangnya. Yang pertama yaitu pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara relevan dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu pendidikan yang fokus terhadap perubahan agar dapat bermanfaat bagi lingkungan masyarakat, dan menurutnya mendidik dan mengajar adalah proses untuk menjadikan manusia menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi kita itu sebagai pendidik mempunyai peran, yaitu sebagai fasilitator dan juga motivator. Selanjutnya kita masuk pada permainan tradisional. Kenapa saya mengangkat permainan tradisional? Karena kita sesuai dengan sumber daya yang ada pada lingkungan sekolah kita. Karena permainan tradisional itu merupakan hasil budaya yang bernilai besar dan harus kita lestarikan. Nah, di situ itu menjadikan modal awal kita untuk mengembangkan sekolah untuk memfasilitasi murid-murid kita. Kemudian yang terakhir ada upaya pelestarian budaya bangsa dalam permainan tradisional. Ini sesuai dengan aset dan modal di sekitar sekolah. Nah, penerapannya ini nanti akan berhubungan dengan olahraga juga, yaitu penerapan pendidikan gerak ketika mereka berlari, berjalan, ya seperti itu. Kemudian pendidikan kebugaran jasmani dan ada sport education model. Nah, sport education model ini biasanya kita terapkan ketika kelas meet. Nah, kelas meet kita lakukan ketika biasanya di akhir semester 1, di akhir semester 2, biasanya kan seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan sport education model. Selanjutnya, tujuan program saya yaitu yang pertama mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid, yaitu sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat rohani.
kemudian juga mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya mengembangkan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas. Dan yang terakhir yaitu pembentukan karakter profil pelajar Pancasila dan melestarikan kebudayaan daerah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada capaian dan hasil yang diharapkan. Jadi tidak lepas dari tujuan dan juga latar belakang tadi yang sudah saya sebutkan terkait tentang permainan tradisional yang harus kita kembangkan supaya minat bakatnya siswa kita itu bisa kita penuhi, sehingga dengan kita menggali bakat minat murid, kita sebagai pendidik mampu memberikan pelayanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi kita mengarahkan dari kelas 1, oh dia biasanya suka bermain hadang, oh berarti seperti ini nanti. Nah seperti itu, karena apa? Nanti ketika ada lomba oltrat, mereka juga sudah mempunyai bakat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selanjutnya dengan arahan dan bimbingan guru. Jadi arahan dan bimbingan guru ini juga sangat bermanfaat bagi peserta didik. Karena apa? Mungkin kata-katanya bisa membuat murid lebih semangat, lebih termotivasi mereka untuk mengikuti sebuah pembelajaran. Dan mereka juga diharapkan mampu mempunyai pengalaman di dalam hidup serta menerapkan kebugaran jasmani pada kegiatan sehari-harinya. Selanjutnya yaitu mampu membentuk karakter profil pelajar Pancasila, yaitu sesuai dengan kurikulum kita saat ini yang dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari, yaitu dengan mengembangkan sikap sportivitas, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis melalui aktivitas jasmani serta bernalar kritis terhadap tugasnya. Dan keempat, dengan mengeksplorasi kearifan lokal dan budaya daerah sebagai sarana kita menebalkan rasa nasionalisme. Nah, jadi untuk menebalkan rasa nasionalisme itu kita bisa mengeksplorasi bakat minatnya mereka dengan disuguhkan sebuah permainan tradisional. Jadi kalau masa-masa kecil kita dulu ada permainan hadang, kemudian ada permainan gobak sodor, egrang, lari balok, engklek. Nah, anak-anak sekarang itu lebih suka mempelajari dari HP, bermainnya dari HP. Sehingga supaya olahraga tradisional di Indonesia ini supaya tidak hilang, tidak pupus. Nah, kita sebagai guru harus bisa melestarikan budaya-budaya tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur program dan mitra. Nah, yang pertama, pengembangan permainan tradisional dengan penerapan SEM itu tadi Sport Education Model berbasis budaya yang aman, nyaman, menarik, dan bisa dinikmati semua orang. Jadi untuk permainan tradisional itu kita melibatkan siswa. Nah, seperti contohnya ada yang jadi pemain, kemudian ada yang jadi juri, kemudian ada yang jadi wasit, jadi seperti itu. Mereka memiliki pengalaman, oh jadi seperti ini ya kalau kita menjadi wasit. Ada peluit, kemudian ada pelanggaran, kita lakukan peluitnya prit, seperti itu. Kemudian kalau wasit membawa bendera, contohnya ada kita lari balok. Nah, misalnya lari baloknya ini tidak sesuai dengan baloknya, jatuh mereka, langsung sebagai wasit angkat bendera. Nah, di situ mereka akan mempunyai pengalaman belajar yang sangat menyenangkan. Nah, selanjutnya ada berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program turnamen mini dengan tema permainan tradisional. Nah, turnamen mini ini bisa kita gunakan yaitu sparring antar kelas. Biasanya dilibatkan kelas 4, 5, dan 6. Nah, kalau kelas 1, 2, 3 bagaimana? Boleh kita ikutkan. Biasanya kalau saya kemarin mengangkat permainan lempar bola, yaitu boy-boyan. Nah, di situ mereka kerjasama, ada gerak lokomotor, mereka berlari. Kemudian ada gerak lokomotornya, mereka melemparkan bola. Berarti mereka bisa bekerja sama. Jadi seperti itu. Selanjutnya, siswa yang terlibat kelas 4, 5, 6, namun supaya kegiatan ini bisa berkelanjutan kepada adik kelas 1, 2, dan 3, bisa dilibatkan supaya mendapatkan pengalaman, supaya mereka juga aktif bergerak untuk memperkuat kemampuan gerak dasar. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang saya masuk ke aset yang dimiliki di sekolah kita. Di sekolah kita ini ada beberapa aset yang menurut saya juga sangat penting untuk mendukung peserta didik lebih aktif untuk kedepannya, yaitu ada modal manusia.
modal manusia di sini ada kepala sekolah, ada guru, kemudian ada orang tua, kemudian ada komite dan masyarakat seperti wali murid yang kita punya. Selanjutnya ada modal fisik, yaitu sarana prasarana yang mendukung. Misalnya ada di KS3 ini ada lapangan 2 in 1, bisa dibuat untuk basket, kemudian bisa dibuat untuk futsal seperti itu. Kemudian di sebelah sana juga bisa dimanfaatkan untuk voli. Nah, selain itu kita juga mempunyai lahan terbuka di belakang. Nah, kita gunakan untuk permainan anak-anak. Di sana mereka juga bisa melakukan permainan engklek, kemudian juga ada permainan angkat tangan dan kaki, menapak di tanah, jadi seperti itu. Selanjutnya nomor 3 ada modal sosial, yaitu koordinasi dengan masyarakat. Sebagai guru kita juga memerlukan koordinasi bagaimana kita bertumbuh kembang dengan wali murid. Dengan di situ kita bisa bekerja sama. Contohnya pada murid kita Firdaus. Nah, berawal dari Firdaus, Firdaus ini bakatnya di sini. Kita bisa memanggil orang tua untuk koordinasi, Bu, anaknya jenengan ini bakatnya di sini. Bagaimana kalau nanti diarahkan mengikuti klub? Nah, Firdaus saat ini mengikuti klub yaitu pencak silat dan juga renang. Dan ternyata alhamdulillah siswa kita juga mendapatkan juara. Kemudian ada modal lingkungan. Nah, aset yang ini adalah berupa air bersih dan juga udara segar. Saya lihat di sini airnya juga bersih. Kemudian ada tanaman dan pohon-pohonan penghijauan. Udaranya segar. Dan terakhir yaitu ada modal finansial berupa dana BOS dan BOBDA yang dikelola oleh sekolah. Nah, sampai di sini saya akan menjelaskan terkait rencana evaluasi. Jadi setelah kita tadi menjelaskan beberapa bagian, saya akan menjelaskan rencana evaluasinya apa saja. Yang pertama, evaluasi secara menyeluruh. Jadi evaluasinya ini secara menyeluruh dilaksanakan pada setiap semester atau akhir tahun pelajaran. Jadi setiap semester, misalnya setiap anak-anak selesai melakukan ujian akhir semester atau sumatif tengah semester, kita bisa melakukan sparring berupa kelas meet antara kelas 4, 5, 6, biasanya bisa menggunakan olahraga tradisional apa yang nanti bisa kita sepakati bersama. Kemudian apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan. Jadi selain kita menyeluruh, kita juga akan melihat apa saja yang harus kita tingkatkan. Jadi kita evaluasi dari kegiatan yang sudah kita laksanakan. Mungkin ada umpan balik juga dari orang tua atau dari rekan guru yang harus kita terima sebagai bahan masukan. Kemudian yang terakhir berupa kuesioner atau wawancara kepada murid, rekan guru, dan orang tua wali murid untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan TKJI atau HST. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat kita melakukan sebuah kegiatan, pastinya kita akan menemukan sebuah tantangan. Tantangan bagaimana nanti ketika kita berjalan melakukan sebuah kegiatan tersebut, tantangan apa yang biasanya muncul. Nah, dan ketika tantangan itu muncul, kita harus juga mempunyai sebuah solusi yang bagaimana nanti kita bisa menghadapi bersama. Nah, misalnya aja dengan cuaca. Yang pertama cuaca. Nah, cuaca kan biasanya tidak menentu, kadang panas, kemudian tiba-tiba langsung hujan. Nah, itu bagaimana kalau seperti itu? Kita harus bisa menyiasati, misalnya kalau hari ini sudah memang dijadwalkan sparring, kalau hujan tidak berhenti-henti, berarti bisa digunakan waktu hari selanjutnya, atau nanti kita sepakati bersama di minggu seperti itu. Kemudian selain cuaca, itu ada kegiatan sekolah yang bentrok. Nah, keadaan ini tuh kadang ditemukan mengingat setiap tahunnya selalu ada kegiatan di luar agenda. Nah, di luar kegiatan agenda misalnya tiba-tiba kayak seperti ini hari ini, Bu, tidak ada informasi yang cukup. Tiba-tiba 1 minggu kita harus mengikuti lomba. Nah, seperti ini kan tidak ada agenda tahunan. Nah, tiba-tiba muncul. Nah, ini yang harus kita siasati. Ketika misalnya di hari ini, misalnya di Senin besok, kita melakukan lomba 17-an, ternyata sekolahan kita menjadi tuan rumah untuk lomba KBB.
apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus memilih kegiatan mana yang memang harus kita dahulukan dan mana yang penting. Jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu ada kerusakan alat bahan ajar. Nah, bagaimana kalau ada kerusakan alat dan bahan ajar? Mungkin kalau misalnya ada kerusakan sedikit bisa kita lakukan modifikasi atau perbaikan. Namun kalau parah, nah ini yang wajib kita gantikan dengan barang yang baru. Ini yang kadang menjadi dilema buat saya sebagai guru PJOK. Nah, terakhir Bu, ini saya akan membacakan beberapa timeline. Nah, yang berhubungan tentang kegiatan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, apa saja yang mungkin kita bisa lakukan untuk anak-anak pada program SRA. Nah, mungkin di hari Senin itu ada hadang. Nah, di lapangan sudah saya buatkan garis untuk hadang. Hadang ini gobak sodor. Nah, jadi seperti itu. Anak-anak biasanya kan daripada sepak bola kan berbahaya. Nah, lebih baik hadang. Hadang ini kan nggak bermain fisik. Mereka akan bermain strategi. Bagaimana bisa menangkap temannya. Bagaimana dia bisa, oh ya nanti kalau ada seperti ini kita harus bisa mengunci. Nah, atur strategi dengan teman-temannya. Kemudian ada trompa panjang. Trompa panjang itu, Ibu pernah tahu trompa panjang? Jadi bagiak yang panjang. Nah, kalau SD itu berisi 3, kalau SMP berisi 5. Nah, itu sangat seru sekali. Kadang mereka harus berjalan sama. Kalau misalnya satu aja anak nggak sama langkahnya gini, wes ceket-ceket gini. Nah, ini sangat menggembirakan, sangat lucu sekali. Ini berhubungan dengan kerjasama dan juga sportivitas. Kemudian untuk di hari Rabu bisa kita masukkan dengan permainan benteng-bentengan. Benteng-bentengan biasanya ini digemari anak-anak. Karena apa? Biasanya ini ngatur strategi ngece. Nah, aku lah rono ayo rono. Nah, seperti itu benteng-bentengan. Dan benteng-bentengan ini sekarang menurut saya agak punah karena jarang sekali anak-anak sekarang bermain benteng-bentengan. Mereka sekarang lebih asik bermain gadget. Nah, seperti itu. Kemudian ada lari balok. Lari balok ini dari apa itu namanya? Balok yang berukuran 40 cm. 2, kemudian jalannya seperti ini. Nah, naruh seperti ini, ditaruh ke depan. Nah, kalau misalnya kakinya menyentuh tanah, 1 aja itu sudah langsung keluar. Nah, seperti itu. Kelihatannya gampang lari balok seperti ini, tapi butuh kejelian. Jadi di situ anak-anak akan jeli matanya. Bagaimana supaya tidak jatuh dari balok. Kemudian ada di hari Jumat terakhir kita melakukan sumpitan. Nah, sumpitan ini kayak tolop itu loh Pak Hasan. Nah, di zaman dulu kan ada panjang itu nggih, bambu dari bambu. Nah, itu biasanya ketika lomba pramuka itu juga dipakai. Jadi seperti itu. Panjang kemudian menembakkan ke sasaran. Jadi kecil tapi terus kemudian itu tongkatnya panjang dari bambu. Nah, dari situ anak-anak belajar konsentrasi penuh, kemudian ditiup. Nah, itu langsung ke sasaran. Nah, seperti itu. Jadi akan melatih anak-anak supaya bisa fokus pada titik yang dituju, supaya ketika pembelajaran mereka bisa benar-benar fokus mendengarkan gurunya, biar gak muter-muter aja. Nah, jadi seperti itu. Kenapa? Pelurunya ada Pak nanti dari apa? Panah. Nah, dimasukkan. Ya Pak Har. Saya kan pakai kacang hijau, kacang hijau tuh. Oh. Nah, ini mungkin yang bisa jadi bahan masukan buat saya. Nggih. Kalau misalnya di lomba-lomba itu Pak, itu ada sendiri alatnya. Nggih. Ya, itu kan berbahaya. Mungkin kalau bagi siswa kita bisa untuk menggunakan biji-bijian. Nah, seperti itu. Oh, kembang jambu itu bisa. Oh, nggih. Kacang hijau dimasukkan langsung di. Ya, itu bagus sekali. Dan sekarang juga sudah hampir punah. Nah, ya tolop, nggih. Nah, sedangkan untuk timeline ini nanti kita rencananya berkelanjutan. Jadi tidak hanya seminggu saja. Nanti mungkin kedepannya dengan kegiatan ini kita evaluasi dalam waktu jangka seminggu. Ketika jangka waktu seminggu ini anak-anak sangat senang, bergembira sekali mengikuti permainan tersebut yang sudah saya buatkan RTL di situ,
Boleh nanti kita lanjutkan sampai seterusnya. Jadi ini kegiatannya berkelanjutan. Nanti setiap bulannya kita bisa mengajak anak-anak jalan sehat. Kita kan dekat dengan itu Bu, Pak, dengan Tugu Pahlawan. Ya, mungkin kita dengan kegiatan tiap bulan jalan-jalan ke Tugu Pahlawan. Selain kita bisa jalan bugar, anak-anak juga akan bisa mengetahui tentang sejarah-sejarah yang ada di Monumen Tugu Pahlawan. Sedangkan untuk kegiatan tahunan, kita bisa menggunakan SEM turnamen mini atau bisa disebut dengan kelas meet. Nah, nanti anak-anak yang akan menjadi pelatihnya sendiri, kemudian membuat undangannya sendiri, kemudian mereka akan menjadi wasit, ada yang menjadi pemain seperti itu. Sedangkan kita hanya mengarahkan. Kalau misalnya anak-anak tanya, Bu, bagaimana ini caranya membuat TM supaya nanti ketika pendaftaran bisa peminatnya banyak. Nah, nanti kita yang mengarahkan. Jadi kita sebagai fasilitator, anak-anak yang menjadi apa, Bu? Oke, siap. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan terkait rencana tindak lanjut saya terkait diseminasi program fasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah kita sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada pertanyaan, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Dewi, silakan. Ya. Apakah untuk permainan itu tidak diadakan melalui misalkan pergantian di Senin berikutnya atau berapa bulan sekali diadakan pergantian itu jadi biar anak-anak nggak bosan? Oke, siap. Terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya. Ya, di timeline sini itu ada kegiatan selama 1 minggu lah. Kegiatan 1 minggu ini nanti kita coba dulu dilakukan secara bergantian. Jadi kalau misalnya kelas bawah menggunakan hadang, terus kemudian anak-anak bisa yang 456 menggunakan terompa panjang di sebelah sana. Karena lapangannya kita kan ada 2. Kita bisa menggunakan hadang di sebelah sini, terus di sebelah sana kita menggunakan terompa panjang. Jadi fleksibel aja. Nah, nanti kegiatan ini selama dalam jangka waktu seminggu kita akan evaluasi. Bagaimana anak-anak? Bagaimana apakah anak-anak itu sangat menyukai atau sangat termotivasi dan aktif mengikuti? Jika misalnya ini memang benar-benar bisa menjadikan anak-anak lebih semangat, termotivasi mengikuti, berarti kita lanjutkan dan ini akan menjadi kegiatan yang berkelanjutan. Jadi seperti itu, Bu. Bagaimana, Bu Dewi? Iya, sama-sama Bu Dewi. Itu misalnya kalau lari balok itu diganti dengan lari estafet. Masalahnya apa? Lari balok kalau dia pergantian tadi kan jongkok. Ya, betul Bapak. Pak, untuk lari balok ini kita kan hanya percobaan untuk anak-anak SRA. Jadi untuk lomba itu lintasannya berbeda lagi ukurannya. Kenapa kok menggunakan lari balok? Karena balok itu di sini kan mudah didapatkan. Dan juga nanti lari balok ini juga ada lombanya. Kalau misalnya kita menggunakan lari estafet sama lari estafet kan termasuk gerak lokomotor. Nah, sedangkan saya di sini kan dengan temanya olahraga tradisional, mengangkatnya itu olahraga tradisional seperti itu. Bagaimana, Pak? Iya, masalahnya baloknya itu bukan mencari balok, tapi melangkahnya dengan jongkok itu. Kenapa, Pak? Melangkahnya dengan jongkok? 100 meter. Enggak harus 100 meter. Ini kan dari lapangan. Lumayan jongkok itu. Memangnya seperti itu, Pak. Itu kan melatih anak-anak supaya kuat kakinya. Nah, kakinya kan gini terus. Nah, kayak gini terus. Kena 25 kali kan sudah. Nggak apa-apa, Pak. Insya Allah kalau anak-anak kan masih anak-anak itu masih semangat. Nah, akan melatih kekuatan kakinya mereka lah, dan juga daya konsentrasinya mereka. Karena apa? Nanti akan berkaitan dengan pembelajarannya kita. Jadi anak-anak. Ya, betul sekali, Bu. Baloknya dari kayu seperti itu. Nggak apa-apa. Kalau anak-anak dan ini juga ada lombanya, Pak, lari balok ini. Pasti. Nah, betul. Betul. Nah, jadi seperti itu. Benar-benar mereka itu harus konsentrasi.
Betul, betul sekali Pak. Ya, betul sekali. Nah, betul. Iya. Boleh. Sesuai dengan kondisi sekolah kita, nggih. Terima kasih Pak Oleg atas tambahannya. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apa Pak? Nah, pate lele. Ya, gini Bapak, kenapa kok saya tidak menggunakan pate lele di sini? Karena pate lele itu kan membuat lubang, kemudian ada kayunya di apa? Nah, kalau dicutat bahayanya. Nanti kalau kena bagian tubuh anak-anak itu yang berbahaya, kasihan Pak. Jadi kita cari yang aman-aman aja, tapi tetap anak-anak itu tetap semangat mengikutinya. Jadi seperti itu. Bagaimana Pak Har? Misalnya Nggih. kelereng itu bukan tradisional. Kelereng? Memasukkan kelereng lubang itu juga butuh konsentrasi. Iya, siap Bu. Nah, nanti gini, untuk kelereng itu kan kelas 1, 2, 3. Kelas kecil. Nah, kelas 1, 2, 3. Karena dulu itu waktu saya kecil itu angin melakukan lubang. Iya. Iya, untuk kelas 1, 2, 3 bisa kita masukkan Bu. Jadi nanti mungkin di Senin ini ya, kelas 4, 5, 6 Hadang. Ya, kelas 1, 2, 3-nya bisa menggunakan kelereng. Nanti iya. Nanti kita setelah akan melakukan dalam jangka waktu seminggu, kita evaluasi bersama-sama. Kelereng itu bibitnya nanti kita kalau sudah besar jadi kaya kita main bola. Ya, dan itu ada Bu, bola besar namanya smackball. Bagaimana Pak? Ya, smackball nggih. Smackball itu juga sama dengan permainan kelereng, bola kelereng. Iya Pak Holik ya. Ya, jadi seperti itu. Dan semuanya hampir berkelompok. Apa nggak ada permainan untuk ini? Ini individu Pak, lari balok. Sumpitan juga individu. Ini yang berkelompok. 3 berkelompok, 2 ini yang individu. Jadi seperti mungkin bolo-boloan, tembak-tembakan, kayak kenek-kenekan itu lah ya. Nah, dari sini. Nah, kita untuk Nah, untuk sumpitan Pak, kita berikan suatu area yang nantinya akan menjadi titik sasarannya. Tadi kan saya sudah sebutkan bahwa sebenarnya itu ada alatnya, nanti ketika nelep, nah itu ada papan targetnya seperti itu, nggih, betul sekali. Iya, seperti itu Bu. Itu yang akan dilombakan. Nggak lawan, nggak dengan lawan. Bukan. Jadi ada titik targetnya, langsung. Kalau itu nanti larinya ke yang ada itu loh, Ya, itu kayak yang di Upin Ipin Pak, yang tadi kayak jagongan. Enggak apa-apa kalau untuk kelas 1, 2, 3. Tapi 4, 5, 6 itu nanti kan kita arahnya ke lomba. Nah, bisa menggunakan itu tadi. Tuh. Tanggalnya anu bahkan Apa? pakai kacang hijau. Boleh. Kan dimodifikasi tadi Pak Bu. Dimodifikasi, iya. Dimodifikasi. Kelas 1, 2, dan 3 bisa menggunakan modifikasinya mungkin berupa biji-bijian tadi sumpitannya. Kembang jambu ya, nanti kita coba. Bukan sebul. Gini. Beda bunga tembakan gini, bukan gini. Gitu, iya. Nah. Kalau pakai kacang hijau kan enak. Kalau pakai jarum kan lalu ambil jarum. Oh, tidak Pak, dimasukkan dulu. Tidak Pak. Kasih satu ini. Iya, jadi seperti itu. Permainan dengan apa itu karet bisa. Ya, itu tapi termasuk gerak lokomotornya Pak. Kan tidak termasuk di dalam lomba ini. Ini termasuk di dalam pembelajaran PJOK kebugaran jasmani. Bukan termasuk di permainan tradisional. Jadi yang di sini yang saya angkat adalah permainan tradisional yang nantinya mereka akan diikutkan lomba. Jadi ada berkejenjangan. Dia nggak hanya sekali dong. Iya Pak. Nah betul sekali nggih. Dia dengan duduk seperti ini kalau nggak salah orang Dayak itu. Nah kayak gini langsung nggak tahu itu gimana. Bisa pasti tepat sasaran orang Dayak itu senjatanya orang Dayak. Nah. Betul sekali, nggih. Kalau lebih meningkat di atas tradisional sedikit, itu sebenarnya sudah ada alatnya, tapi beli.
Oh ya, yang ditembakkan itu. Sasaran itu nanti mancep ke sasarannya. Iya. Tapi kalau dia tidak mancep berarti tiupannya kurang. Pas ya, betul sekali. Nggih Bu, Bu Ani, terima kasih ya atas masukannya. Mana gini beda lagi Pak. Siap Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan lagi Pak Andre, Bu Marmi, Pak Oleg, Bu Dewi. Sudah. Wana. Oke, siap Bapak Ibu. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga nanti kita ke depan dengan adanya komunitas belajar yang sudah kita buat di sekolah ini bisa menjadikan peserta didik kita untuk lebih semangat dan juga kita bisa mengarahkan minat bakatnya mereka. Jadi yang namanya olahraga tradisional itu jangan sampai tergerus oleh zaman. Tapi untuk kita lestarikan supaya anak didik kita tetap mengetahui dan juga bisa melestarikan untuk anak cucu kita nanti semua. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali Bapak Ibu dan saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.